Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang cahaya matematika dengan Bu Nur di sini. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya. Yang kedua adalah kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah perubahan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius dan sebaliknya. Baik, langsung saja kita lihat hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Kita lihat di sini ada koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Koordinat kartesius itu adalah kita biasa simbolkan dengan sebagai absis yaitu X dan koordinat yaitu Y. Biasa kita tulis dalam bentuk P, X, Y. Seperti itu. Sedangkan untuk koordinat kutub itu adalah jarak dari titik O terhadap titik P yang selanjutnya kita sebut dengan R dan sudut yang terbentuk oleh garis OX dengan garis OP yang selanjutnya kita tulis dalam bentuk alfa, sudut alfa ini ya. Berarti di koordinat kutub bisa kita tuliskan dalam bentuk P-nya, titik P ini adalah sebagai R, alfa. Jadi kalau dalam koordinat kartesius kita tulisnya P, X, Y, maka dalam koordinat kutub kita tulisnya dalam bentuk R, alfa. Lalu bagaimana kalau kita mau mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub ya? Dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, maka kita bisa mencari R. R di sini adalah ya, R-nya kita pindahkan ke sini. R di sini adalah ya, kalau kamu lihat ini berarti membentuk sudut siku ya. Berarti R-nya adalah akar dari ini berarti X juga, ini Y ya. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti itu ya. Lalu bagaimana mencari sudut alfanya? Ya. Berarti mencari sudut alfanya adalah perbandingan antara Y ya. Kalau kamu lihat di sini alfanya ibu pindahkan di sini. Alfanya adalah perbandingan antara sisi di depan sudut yaitu Y per X ya. Y per X di sini berarti adalah ya, alfanya bisa kita tulis sebagai Y per X dalam trigonometri. Jadi di sini segitiga siku-siku ada dalil trigonometri ya, ada trigonometrinya. Itu adalah yang namanya sisi depan sudut per sisi samping sudut. Sudutnya di sini sudut alfa, itu berarti adalah sebagai tangan. Sebagai tangan dari Y per X, atau sudut alfa bisa kita tulis sebagai arkes dari tangan Y per X. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita mau mengubah dari koordinat kartesius X, Y ke koordinat kutub. Nanti akan kita lihat ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mau mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius ya. Berarti kalau dari sini kita mau cari dari tadinya yang kutub dalam bentuk R, alfa, ini mau kita rubah ke
kartesius, caranya adalah X-nya itu adalah R dikalikan kosinus alfa. Ya. Depan lanjutnya Y itu adalah R dikali sinus alfa. Nah, untuk kosinus dan sinus mungkin baru kalian temui di sini. Nah, kosinus dan sinus serta tangan. Cos itu kepanjangan dari kosinus. Sin itu kepanjangan dari sinus. Dan tan adalah kepanjangan dari tangan. Nah, karena ada kaitannya ke sini, maka kalian harus tahu dulu sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Di sini sudut-sudut istimewa pada trigonometri terdiri dari seperti kalian tahu bahwa pada koordinat kartesius ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sudut-sudut istimewa pada trigonometri meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini bisa kalian lihat sinus 0 nilainya 0, sinus 30 nilainya 1/2, sinus 45 nilainya setengah akar 2, sinus 60 nilainya setengah akar 3, dan sinus 90 nilainya 1. Begitupun kosinus 0 adalah 1, 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2, 60 setengah, 90 0. Tangan 0, 0, tangan 30 derajat 1/3 akar 3, tangan 45 derajat 1, tangan 60 derajat akar 3, tangan 90 derajat tidak terdefinisi. Pada kuadran 2, di sini yang akan bernilai positif hanya sinus, itu adalah kisaran dari 90 sudutnya sampai 180. Kuadran 3 yang positif hanya tangan, sudutnya kisarannya dari antara 180 sampai 270, dan kuadran 4 di sini yang positif hanya kosinus, yaitu sudutnya antara 270 sampai 360 derajat. Langsung saja kita akan lihat ke contoh soal. Di sini ada sisi miring, di sini berarti ini adalah R. R-nya 8 ya. Dan sudut itu kita sebut dengan alfa. Berarti di sini yang diketahui adalah bahwa koordinat kutub, ya, kita tulis koordinat kutubnya itu adalah R, alfa, di mana R-nya 8 dan alfanya 60 derajat. Yang ditanya ubah ke koordinat kartesius. Kita jawab ya. Tadi untuk mengubah ke koordinat kartesius berarti kita butuh koordinat kartesius itu berarti ada X dan ada Y. Titik yang tadi, titik A-nya itu harus dalam bentuk X, Y. Maka X-nya tadi bisa dicari dengan cara R dikalikan kosinus alfa. R-nya berarti 8 dikali kosinus 60 derajat ya. Berarti X-nya 8 dikali, kita lihat tadi kosinus 60 derajat ya. Di sini kosinus 60 derajat bernilai setengah. Berarti 8 dikali setengah. Berarti nilai X-nya di sini adalah 4 ya. Untuk Y-nya berarti R dikali sinus alfa. 8 dikali sinus 60 derajat. Kita lihat sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Berarti Y-nya adalah 8 dikali setengah akar 3. 8 dikali setengah adalah 4. Ya, akar 3-nya berarti tetap akar 3. Maka kita peroleh kesimpulan koordinat kartesiusnya adalah 4 dan 4 akar 3. Selesai. Seperti itu ya. Kita lanjut contoh yang kedua.
bagaimana kalau kita mau mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub? Kita lihat di sini yang diketahui, kita lihat kartesiusnya ya. Koordinat kartesiusnya berarti titik x, y nya adalah 5,5. Ditanya ubah ke koordinat kutub. Kita jawab koordinat kutub berarti yang kalian butuhkan di sini adalah dalam bentuk R dan alfa. Berarti R-nya tadi adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti x-nya ini nilainya 5, y-nya juga 5. Kita masukkan ini 5 kuadrat ditambah. Baik, 5 kuadrat. Akar dari 25 ditambah 25. Berarti R-nya akar dari 50. Nah, akar dari 50 ini kan kalau kita pencet kalkulator koma-komaan, maka kita pakai penyederhanaan bentuk akar. Berarti akar 50 bisa kita jadikan perkalian antara 25 dikali 2 ya. Berarti R-nya, kenapa 25 kali 2? Karena 25 bisa kita tarik akarnya ya. Akar 25 itu nilainya 5. Yang 2-nya tetap dalam bentuk akar ya, 5 akar 2. Inilah R-nya. Lalu bagaimana mencari alfanya? Alfanya tadi berarti arkes tangen daripada y per x. Berarti alfanya arkes tangen dari y-nya 5 per 5. Berarti alfanya adalah arkes dari tangen 1. Kita lihat tangen 1 ya, ini tangen, dan itu tangan 1 nilainya berapa? Ya, tangan 1 di sini nilainya adalah 4 ya, tangan 1 nilainya 45 derajat. Berarti sudut alfanya adalah 45 derajat. Begitu ya. Jadi kesimpulannya berarti koordinat kutubnya adalah 5 akar 2 dan sudutnya alfanya 45 derajat. Demikian ya. Baik, kita lanjut ke contoh kalau bagaimana dia soalnya soal cerita ya. Contoh soal cerita. Sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 120 derajat. Ini sudah Ibu gambarkan di sini. Kecepatan kapal pesiar adalah 20 km per jam. Berarti yang diketahui kecepatan V ya. V-nya 20 km per jam. Dan waktu bergerak selama 10 jam. Berarti itu T-nya 10 jam. Pertanyaannya ya, yang A kita jawab jarak kapal pesiar dari pelabuhan ya. Berarti kalau ditanya jarak ya, jarak itu sama dengan S, atau di sini kalau kita berarti R-nya ya, R-nya nih. R-nya itu adalah V ya, kecepatan dikali waktu ya pada fisika ya. Ini berkaitan dengan fisika, yaitu 20 km per jam V-nya dikali ya, berarti R-nya dikali T-nya 10 jam. Jam dibagi jam habis, berarti R-nya tinggal 20 dikali 10 adalah 200 km. Selesai ya. Setelah kita dapat R-nya, pertanyaan yang B-nya, jaraknya selesai ya yang A. Berapakah jarak kapal pesiar dari arah selatan ke dan timur pelabuhan? Selatan berarti yang ditanya apanya nih? Y-nya ya. Nah, timur itu berarti yang ditanya X-nya gitu ya. Nah, terus sudutnya yang mana gitu kan? Sudutnya yang mana nih? Sudutnya berarti yang ini nih, yang kecil ya. Yang kecil itu kan berarti kamu peroleh dari 120, berarti sudutnya dulu ya. Sudutnya itu 120 derajat dikurang segini ini kan sudut siku-siku ya nak ya. Berarti dikurang 90.
berarti 30 derajat. Berarti kalau kamu mau mencari X-nya berarti R dikali apa tadi? Iya, kosinus alfa. Berarti R-nya 200 dikali cos 30 derajat. Kita lihat tadi cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Berarti X-nya sama dengan 200 dikali setengah akar 3. 200 kali setengah berarti 100 akar 3 ya, kilometer. Terus untuk Y-nya adalah R dikali sinus alfa. Berarti 200 dikali sinus 30 derajat. Berarti Y-nya 200 dikali sinus 30 berapa? Ya, sinus 30 di tabel nilainya adalah 1/2. 200 dikali 1/2 berarti 100 km. Ya, berarti terjawab kalau jarak dari arah selatannya berarti 100 km dan dari arah timurnya 100 akar 3 km. Demikian pertemuan kita pada hari ini, bagaimana mengubah kodrat kartesius ke kutub ataupun sebaliknya, disertai dengan soal ceritanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.